الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa juga berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Jadi menyambung lagi bacaan kita dari surah Asy-Syu'ara, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang nomor 68, yaitu akhir daripada kisah Nabi Musa alaihi salam. Malam hari ini kita menyambung lagi, yaitu satu lagi kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Nabi Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Bacakan atau dan bacakanlah olehmu
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang berita Nabi Ibrahim. Bacakan kepada siapa? Alaihim, kepada orang-orang Quraisy, dan juga tentunya kepada kita. Kita membaca Al-Quran. Jadi suruh baca di sini. Bacakan kepada mereka. Ayatnya tidak mengatakan ikra. Kalau ikra baca, kalau kita memang bahasa Indonesianya memang satu bahasa. Ikra, tutlu sama itu. Baca. Tetapi kalau penggunaan bahasa Arab lain itu. Ikra lain. Ikra ini kita baca begini, kita yang baca. Tapi kalau utlu kamu baca, dengarkan ke yang lain. Kalau ikra kamu sendiri untuk kamu baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad baca ikra. Tapi kalau utlu kamu baca, orang lain yang dengar. Makanya disebutnya tilawatil Quran, kan? Musabaqah tilawatil Quran, musabaqah baca karena apa? Yang lain dengar. Juri-jurinya yang dengar. Tapi kalau ikra aja itu kamu baca, ikra, kamu sendiri yang baca. Tapi kalau bahasa kita sama saja ya, ikra itu sama saja. Baca juga. Bahasa Arab kan bahasa yang kaya. Makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an. 27 khazanah, 27 bahasa itu artinya 27 juta. Bahasa Arab itu. Kalau bahasa lainnya, bahasa Inggris sedikit, tidak sampai 10 juta. Kata, kosakatanya. Tapi bahasa Arab sampai 27 juta. Begitu banyak. Makanya kita lihat lain. Utlu dengan ikra. Utlu tilawah. Kamu baca, didengar oleh orang lain. Tapi kalau ikra, kamu baca. Baca sendiri ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacakan kepada mereka, orang-orang Quraisy, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naba. Naba ini berita. Naba berita, makanya nabi. Nabi, naba, nabi dari naba. Berita, nabi. Nabi ini orang yang membawa berita, nabi. Fa'il kalau dalam bahasa Arabnya, fa'il. Naba'a, nabi sebetulnya. Nabi yang membawa berita, tetapi karena tidak biasa, maka hamzahnya yang di tengah diputar ke belakang, nabi. Jadi nabi. Gitu. Jadi nabi itu daripada naba, yang membawa berita, yang membawa berita. Jadi nabi atau naba Ibrahim, bacakan kepada mereka, wahai Rasulullah, yaitu tentang cerita Nabi Ibrahim. Yang dulu Nabi Musa, sekarang Nabi Ibrahim. Berapa lama tuh? Berapa tahun antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Berapa? 100, 200 tahun kah? 1000 tahun kah? Jarak antara cerita Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Kan sebelumnya cerita Nabi Musa itu. Nabi Musa kalau kita lihat, ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa jauh ceritanya, berapa lama itu? Atau berapa abadkah? Baik, di sini kita dapati satu hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada mengkhabarkan, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa lama dari Nabi Adam ke Nabi Nuh? Dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, berapa lama? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyratu qurun, 100 abad atau 10 abad. 10 abad. Istilahnya akhirnya abad sekarang digunakan, pengertian abad adalah 100 tahun. Kalau 10 abad berarti 1000 tahun. Jadi dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh itu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Nah, sesudah itu dari Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim sama 10 abad. Jadi 1000 tahun juga. Artinya 2000 tahun dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim min Ibrahima ila Musa sab'umi'atin sanah. Dari Ibrahim kepada Musa
700 tahun. Nah, itu. Jadi cerita yang sebelum ini tentang Nabi Musa itu 700 tahun sesudah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dari Nabi Adam 2700, ya kan? Nabi Ibrahim ke Nabi Adam 2700. Ini kita sebutkan bahwa abad itu kita sebut sebagai 100 tahun. Nah, satu abad 100 tahun. Karena memang ada perbedaan ulama, nah, tapi tidak apa, kita yang pegangnya ini dulu. Kita sebutkan ya untuk mudah memahami. Jadi 2700 tahun. Nah, dari Nabi Musa disambung dalam hadisnya, mim Musa ila Isa, dari Nabi Musa kepada Nabi Isa 1500 sanah. 1500 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun. Nah, dari Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sanah. 600 tahun. Nah, lihat. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600. Memang 600 kan? Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun gajah. Tahun gajah ini sama dengan tahun 572 Masehi. Nah, 572 lahir Nabi. Tapi Nabi Muhammad diangkat kapan? Sesudahnya, 40 tahun sesudahnya. Jadi pada tahun 612. 612 Masehi, artinya 600 tahun kan? Nah, itu perjalanan jarak daripada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa hitung sekarang. Nah, kita bisa hitung. Nah, cerita Nabi Musa ini kalau kita sebut berarti berapa dari kita? Berapa tahun? Berapa tahun ya? Siapa yang ahli matematika ini? Insinyur, ngitung nggak bisa ngitung insinyur. Aduh, itu ada. Iya, itu profesor matematikanya, ya kan? Berapa? Kan tadi mudah kan? Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1500. Dari Nabi Musa, dari Isa ke Nabi Muhammad 600. Jadi berapa? 2100 campur 1400 lah kita ke Nabi Muhammad. 1500 kan? 3600-an begitu ya. Itu sampai Nabi Musa. Nah, sampai Nabi Musa. Jadi 1500, 2100 ditambah dengan 1400, 500 lah. 3500. Jadi kita ngitung-ngitung juga gitu ya. Sampai ke Nabi Musa. Nah, berarti Nabi Musa 1500 sebelum Masehi. Ya, Nabi Musa tahun 1500 Masehi. Terus lagi ke sana ke Nabi Ibrahim berarti tahun 2200 sebelum Masehi. Nah, dari Nabi Ibrahim ke kita berapa? 4200 tahun. 4200 tahun yang lalu, 4200 sangat lama ini 4000. Untuk kita lah sekarang nih. 4200 tahun. Di sana banyak kelak yang terjadi. Ya, dari 4200 tahun. Kalau kita sebut sekarang ini, kita bangga dengan waktu internet, dengan revolusi industri yang 4.0, kita ngaku hebat sekarang, sebetulnya nggak ada apa-apa. Kita ini dibandingkan dengan yang dahulu. Kita ngaku sekarang hebat kan dengan RI, revolusi industri 4.0 tuh. Itu dibandingkan dengan yang dulu, dengan sebelumnya belum ada apa-apa tuh. Apalagi dibandingkan dengan zaman Nabi Sulaiman. Nah, karena kita sebut Nabi Nuh aja sendiri bikin kapal laut, panjangnya berapa? 6 kali lapangan bola panjangnya. Lapangan bola panjangnya berapa? 100 kan? Nah, 100 kali 6, 600. 600 itu kapal panjangnya. Itu zaman Nabi Nuh. Dari mana teknologi? Sudah gitu Nabi Nuh kapalnya gitu, lebarnya 600 hasta. Jadi 300 meter. 600 panjang, 300 lebar. Begitu besar kan?
luar biasa itu besar. Sekarang kalau kita lihat kapal yang begitu, sistem listriknya gimana? Dari mana itu sistem listrik? Gelap kan 3. Bagaimana menerangannya? Dari mana? Berarti teknologinya hebat. Zaman dulu, zaman Nabi Nuh, teknologinya hebat. Bagaimana dia masang lampu-lampu? Gelap kah? Atau memang mata merekanya bercahaya? Nggak usah pakai lampu juga kelihatan. Gitu enggak? Enggak, tetap ada pakai lampu, pakai sistem elektriknya, sistem listriknya, kapal disambung sana, sambung sini, bergeraknya itu bagaimana? Semuanya di sana. Kenapa Nabi Nuh diajar oleh Allah kan? Bi'ayunina, dengan kita. Sudah gitu, makanya kita sebut anaknya Nabi Nuh si Kan'an kan di laut dipanggil oleh Nabi Nuh, wahai anak, naik saja kini, irkam ma'ana, naik kapal bersama kami. Apakah ngomong biasa? Kapalnya besar, orang kecil di laut sana, apakah teriak, wah anak, mau sini naik kapal, kedengeran enggak? Enggak, mungkin waktu itu sudah ada handphone. Anaknya punya nomor, dipegang di sini. Itunya punya, dia punya nomornya juga, panggil. Calling 825790. Wah, nak sini makan. Kamu naik kapal, kata. Nggak akan selamat. Kamu naik kapal sekarang, ditelepon tuh. Soalnya kalau teriak nggak mungkin. Kapal besar, banjirnya luar biasa. Dari laut, dari tanah semuanya mengalir air ke atas, hujan di atas, semuanya geledek, geluduk, gelentir, halilintar, bambu-bambu, nggak akan mungkin kalau ngomong, wahai anak naik kapal, nggak. Makanya ada sesuatu. Apa sesuatunya? Contohnya mungkin itu handphone. Zaman dulu sudah ada handphone, canggih handphonenya itu. Pakai naik anak sini irkam mana? Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Qala la asimal yaumin. Wahai anak, naik ke kapal. Tidak ayah, saya akan naik ke gunung itu. Sa'awi ila jabalin, naik ke gunung. Kata ya'simuni, yang akan menyelamatkan aku. Kata Nabi Nuh, la asimal yaum. Hari ini enggak ada yang selamat. Naik saja sini. Tetap aja dia pergi, tenggelam. Selesai, kasihan. Kalau kita cari handphonenya bagus itu. Di mana kita tenggelam itu? Jumpa di mana handphonenya? Kita cari dapat. Lihat. Jadi nggak main-main kan? Hebat kan zaman dulu. Itu zaman Nabi Nuh. Belum zaman Nabi Hud. Belum zaman Nabi Saleh. Kalau zaman Nabi Hud saja, bangsanya itu luar biasa. Yang mana rajanya? Rajanya itu siapa namanya? Terlalu semangat ngomongnya sampai mau nginum ini. Ini Nabi Ibrahim, itu saya 2000 tahun, 2200 tahun sebelum Masehi. Ya, sampai sekarang berarti 4200 tahun yang lalu. Ceritanya yang dulu Nabi Musa 1500. Jadi 3500 tahun yang lalu Nabi Musa sudah diceritakan. Karena nanti ini tasasul dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim kemudian Nabi yang lain. Nah, sekarang ceritanya untuk Nabi Ibrahim dulu. Jadi ayat mengatakan utlu, wahai Nabi Muhammad, bacakan kepada mereka kisah Nabi Ibrahim. Nah, bacakan kepada Nabi mereka. Artinya bukan Nabi nih. Bukan Nabi, kata Allah berfirman kepada Nabi, uksus, ceritakan kepada mereka. Bukan ceritakan. Baca ini, baca ayat ini, baca kepada mereka. Karena ini adalah ayat Quran. Ini adalah ayat Quran. Ayat Quran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan manusia. Bukan cipta manusia. Kalau manusia yang ciptakan akhirnya dipermainkan itu. Jadi apa ceritanya? Qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahandanya dan juga kaum muhandanya, kaum muhanda, ayahanda, kaum muhanda, kepada kaumnya, nah gitu ya. Berkata kepada ayahandanya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Ma ta'budun. Nabi Ibrahim tahu apa yang disembahkan, hanya ini mengajar, hanya yang disembah oleh si mereka apa?
Bagus mereka mengakui. Kaum Nabi Ibrahim. Ini cerita Nabi Ibrahim ya. Di mana Nabi Ibrahim ini tempatnya? Di Timur Tengah juga. Tempat asalnya di sana. Yaitu di mana? Di Babil, kawasan Irak sekarang. Di Irak. Jadi memang diutusnya di situ. Nabi Ibrahim dilahirkan di sana, dibesarkan di sana sampai diangkat menjadi nabi. Tapi selama ini Nabi Ibrahim seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembah berhala, tidak menyukai apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika itu rajanya adalah Namrud, Raja Namrud. Jadi mereka itu syirik semuanya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, itu semua. Itu Nabi Ibrahim ketika dilahirkan, bangsanya, kaumnya seperti begitu. Nabi Ibrahim selama kecil sampai dewasa, sampai diangkat Nabi, tidak pernah menyembah yang. Tapi nanti ada ceritanya. Jadi dikatakan di sini berkata kepada kaumnya, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab jujur. Mereka menjawab dengan jujur. Jadi mereka menjawab, qalu na'budu asnama. Mengaku mereka. Mereka berkata, menjawab bahwa kami menyembah berhala. Mengakui itu. Na'budu asnaman, diakui. Mereka tahu bahwa ini adalah berhala. Bukan mengatakan nahnu na'budu ilahan. Kami menyembah Tuhan, tidak. Mereka mengatakan asnaman. Jadi tahu mereka. Sudah mengakui kejujuran mereka, ditambah lagi mereka merasa bangga. Merasa bangganya apa? Fanadhallu laha akifin. Dan kami betul-betul benar-benar beriktikaf, betul-betul menyembah mereka. Jadi bertambah bangga. Sudahlah menyembah berhala, mereka berbangga lagi bahwa mereka menyembah dengan sungguh-sungguh. Menyembah siapa? Berhala akifin. Baik. Itu yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi kaumnya di sini rajanya Namrud dan juga pengikutnya atau warga negara si Namrud ini. Karena Namrud ini adalah sebagai seorang raja yang berkuasa di dunia. Ini termasuk di dunia dia berkuasa semua. Sebagaimana dikatakan Qatadah bahwa dunia ini pernah dipimpin oleh 4 orang raja yang menguasai dunia. 4 orang raja menguasai dunia. 2 orang kafir dan 2 orang mukmin. 2 orang mukmin Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain. Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain. Bukan Alexander Makedonia, bukan itu. Itu Alexander lain. Ini Zulkarnain yang menguasai dunia, pergi ke barat, pergi ke timur. Yang keduanya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain, yang ini Zulkarnain lebih dulu dari Nabi Sulaiman. Kalau yang Makedonia kan pada abad ke-1 sebelum Masehi. Yang itu orang kafir itu, bukan orang Islam. Yang Alexandrian ini sebelum, bahkan waktu zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Zulkarnain ini membantu juga. Membantu Nabi Ibrahim karena mereka bertemu, berjalan. Kan siapa Zulkarnain keliling sana kemari dunia ketika itu. Sampai di Mekah ketemu Nabi Ibrahim, dibantu. Yang keduanya orang kafir. Orang kafirnya ada 2, yaitu Namrud, Raja Babilonia yang dengan Nabi Ibrahim, dan Nebukadnezar. Juga di kawasan utara Irak. Kalau Babil kan sebelah selatannya sedikit. Yang ini utara, itu berkuasa juga. Yang disebutnya ini yang membunuh Ashabul Ukhdud. As-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud qutila Ashabul Ukhdud. Telah dibunuh penghuni parit. Dikatakan sampai jutaan orang di sana, yaitu Bani Israel. Orang-orang Yahudi, Bani Israel semuanya dibunuh karena mereka beriman oleh si Nebukadnezar ini.
Yang Nebukadnezar ini akhirnya kelelawar meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami bisa membawa tentara-tentara Nebukadnezar ini dan membuangnya di laut. Nah, karena Bani Israel dibunuh Yahudi sekarang. Bani Israel yang beragama Yahudi dibunuh. Nah, maka dari itu mereka sekarang menciptakan film namanya Batman. Batman ceritanya ke situ. Nah, cerita karena Batman mau menolong Yahudi. Karena yang menciptakan Batman orang Yahudi. Sama Superman kah, Supergirl kah, Supergirl. Sebutnya yang lain Superman, semuanya itu pergi. Jadi kata ini, kamu menyembah Namrud raja dan Nebukadnezar itu dua orang yang kafir. Baik. Jadi sesudah itu dikatakan kepada mereka, qala hal yasma'unakum iz tad'un. Kata Nabi Ibrahim, baiklah kamu menyembah berhala. Kemudian kamu bangga kamu menyembah berhala tersebut. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Hal yasma'unakum. Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian meminta berdoa kepada karya mereka? Hal yasma'unakum, apakah berhala-berhala ini mendengarkan kamu ketika kamu menyeru mereka atau meminta doa kepada mereka? Tad'una. Atau yang lain, kalau kamu berbicara dengan ini, berhala tersebut, bicara dengan berhala, apakah dia mendengar atau tidak? Dalam ayat yang lain, karena Nabi Ibrahim ini ceritanya hampir di semua surah ada cerita Nabi Ibrahim. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, kemudian Al-A'raf, semuanya ada cerita Nabi Ibrahim ini. Masing-masing dengan ceritanya. Yang di sini cerita lain lagi. Nah, cerita lain. Jadi kata Nabi Ibrahim, mendengar atau tidak? Di dalam surah yang sebelumnya, Hud, dikatakan di sana, apakah mereka mendengar atau tidak? Mereka menjawab. Sesama mereka, bagaimana mereka tidak bisa jawab. Mereka tidak bisa dengar, mereka mengakui itu. Bahwa mereka memang tidak bisa dengar. Sesama mereka saling lihat, saling lirik. Benar juga omongan Ibrahim. Benar juga omongan Ibrahim. Memang mereka ini nggak bisa ngomong, nggak bisa. Tadinya mereka hampir mengikuti Nabi Ibrahim, ikut. Tetapi sesudah itu pemimpin mereka qalubnu lahu bunyanan. Bangun untuk dia satu bangunan untuk kita bakar. Yang tadinya ribut-ribut, iya betul juga Ibrahim ya. Iya yang hak itu kebenaran tadi itu. Tapi pemimpin mereka enggak. Bangun untuk dia bangunan. Kita bakar dia. Harikuhu, bakar dia. Akhirnya yang ngomong-ngomong tadi sudah enggak ada lagi. Yang apa sekarang disiapkan akan bakar Ibrahim.